Oke guys, selamat datang kembali di channelku dan kalau nggak salah channel ya. Ini bukan channelnya YouTuber favoritku. Ah, I'm back bro. Dan sekarang dengan setup yang baru dan kamera yang baru juga. Ah, ternyata udah setahun lebih ya kita nggak ketemu dan aku udah lama nggak bikin video baru lagi. Video terakhirku aja tentang Fast 9 review. Kalian bisa cek di channelku kalau mau. Sekarang aku mau bahas film terbaru dari franchise yang dungu, Fast X. My God, mau bikin berapa film lagi Universal? Dan nggak cuma Fast X, aku juga mau bahas ya satu-satunya film yang paling tak tunggu di tahun ini yaitu The Flash. Tanpa kiri, tanpa tanpa intro cringe lagi, ayo kita mulai reviewnya. Cok, habis mandi, cok, rambutku masih ketok amburadul. Fast X, kawan-kawan. Siapa yang nyangka dari kalian yang dulu nonton film ini dari pertama loh ya, yang bakal duga film ini bisa nge-spawn sampai 10 sequel. Bayangin. Emang sih franchise ini tuh ketolong gara-gara Fast Five, Dan tak kira setelah filmnya Fast Six, franchise ini tuh udah selesai, over. Dan nggak ada lanjutannya lagi. Surprisingly masih ada yang ketujuh dan sayangnya, sedihnya Paul Walker meninggal. Tapi my God, Furious Seven bagus. Tetap bisa ngedeliver film action yang mindless dan fun. Terus ada lagi yang ke-8, which is fun juga. Terus ada Hobbs and Shaw, yang filmnya spin-off Hobbs sama Shaw, Deckard Shaw. Dan aku lumayan suka film itu. Itu lebih bagus daripada sing ke-9 yang kalau setelah dilihat lagi agak kurang ya. Aku nggak suka lama-lama. Film itu pantas dikubur aja. Jadi gimana menurutku si Fast X ini? I mean Fast X. You know what? Overall lebih baik daripada yang ke-9. Film ini bisa ngasih feel Fast and Furious lagi. Gak kayak yang ke-9, sing bener-bener lepas aja gitu. Kayak gak kerasa kayak film Fast and Furious. Tapi film ini, well, berhasil ngakinin aku lagi nek. Aku nonton Fast and Furious. Iya, tetap ada momen-momen WTF khas Fast and Furious yang baru-baru ini. Kayak mobil terjun dari pesawat, terus mobil mobil nyetop bom sing bentuknya bola gelinding di jalan Roma. Kayak delok, kayak lihat pinball, tau nggak? Game pinball terus di stop sama mobil. Kocak, Pak. Lucunya. Aku baru inget loh di vlog pertama aku. Aku ngomong Fast 9, itu film yang lumayan. Aku lupa soalnya tak tunjuk no klipnya. Oh ya, mari selesai nonton. Keren banget FF. ya. Yo. Green screen-nya banyak banget. Gila.
Akeh momen-momen WTF ya, Pak. Jadi banyak mobil terbang sana Iya. sini. Ya, begitulah. Oh iya, ojo. Kene nganu tak taruh spoiler kok dek video. Lali. Jangan tuh, kasihan yang nonton. Pengen nonton kan jadi gak bisa lihat. Tapi harusnya plotnya gak kaget mana gak sih kon? Yo, enggak sih. Sing terakhir itu yo rada sih aneh, rada aneh ya. Bikin orang-orang bikin opini. Hah. Yang hari terakhir itu tak pintu ngapain? Enggak, itu opini fix. Bikin FF10 ntar itu. Oh iya, itu ono ending credits jadi tunggu sampai akhir tapi aja sampai akhiran soalnya gak ada lagi mid credits ya. Yes. Ya. Yeah. Overall lumayan lah. Jadi cerita Fast X itu dimulai dengan anaknya drug lord yang di Fast Five itu, yang bos mafia di Rio. Ternyata Jason Momoa itu anaknya dia, dan karena bawahnya dibunuh, dia itu pengen balas dendam di film ini. Dan tak akui, Jason Momoa bener-bener ngangkat film ini. Dek gila, Pak. Dek. Kalau kalian bilang actingnya norak, ya karena franchise-nya juga norak. Kalian minta apa emang? Kalian mau Oscar worthy performance itu? Nonton film lain. Iki Jason Momoa, respect bro. Dia sing bener-bener ngangkat film iki. Bahkan Vin Diesel ae kayak lama-lama blend. Dia datar-datar deh film iki. Ya agak bosen sih lama-lama lihat deh screen time deh di film ini. Tapi karena Jason Momoa itu punya persona sing bisa dibilang mirip kayak Joker. Iya loh. Kayak contohnya ada adegan di jembatan dan aku langsung tahu itu oke, aku nyontoh The Dark Knight. Itu straight up dari film The Dark Knight. Ono adegan dia di jembatan, dia dipukuli mbak dom dan dia ketawa kayak orang kayak Joker. My God. Actionnya bagus. Favorit scene gue dari film ini ada di pas bagian di Roma sama di final actionnya. Terus Jacob mati, spoiler. Tapi kita tahu dia nggak mati karena ya buktinya Han bisa balik sama Letty juga balik. Giselle mati, tapi dia hidup lagi dong di endingnya. Hobbs balik. Aku kaget karena bukannya dia ada perseteruan ya sama Vin Diesel. Dia nongol loh di post credit scene ini. Ah, well, glad he's back, you know. Dan endingnya gantung. Endingnya film ini gantung. Katanya rencananya part 2 bakal rilis di tahun 2025 bulan Mei. Damn, masih setahun. Perasaan dulu Harry Potter sama Twilight dibikin 2 part ya nggak sejauh itu. Maksudnya di tahun 2011 rilis, 2012 sudah ada tahun depan. Tapi nggak sama film ini. Ya well, it's okay. Tapi kalau misalnya keluar di bulan Juli ya, head to head, itu pasti bakal head to head sama Superman Legacy-nya James Gunn. Glad that didn't happen. Aku bakal ngasih film ini 7 dari 10. Mungkin kalian bakal ngira dengan aku nonton semua film Fast and Furious di bioskop, kalian mikir aku kayak fans berarti franchise ini tuh. Ya karena memang iya. Aku
Gini, film film macam ini itu harus harus ada setiap 2 tahun sekali. Film yang bener-bener mindless dan kalian nggak ikut ikut mikir gitu ketika nonton filmnya. Jadi enjoy aja, kecuali kayak Mission Impossible gitu, yang kalian nonton tapi juga ikut mikir plot ceritanya ya. Oke, jadi segitu aja PSX. Sekarang lanjut ke The Flash. The Flash. Film ini digadang-gadang punya potensi sukses yang besar sama CEO Warner Brothers Discovery. Dan kalian tahu The Flash, film The Flash sendiri itu punya production hell istilahnya, alias development film yang nyaris 10 tahun. Karena film ini tuh diumumkan tahun 2014, di mana barengan sama CW Flash TV series. Dan di tahun 2023 sekarang, CW Flash itu sudah tamat di season 9. Dan di tahun ini juga, film Flash, yang film loh ya, itu baru keluar sekarang, 2023. Bayangin anjing. Karena banyak banget faktor yang bikin film ini jadi terhambat. Kayak COVID, terus banyak reshoot, dan bintang utamanya tercekal masalah. Dan gonta-ganti sutradara juga. Terlepas dari semua masalah tadi, aku harus ngasih respect sih sama Andy Muschietti, sutradara film The Flash. Karena bener-bener bisa ngasih film yang solid. Filmnya lucu, emosional. Kalau kalian yang pernah kehilangan anggota keluarga gitu, mungkin bisa agak kesenggol hati nuraninya. Apaan anjing? Ya bikin sedih lah pokoknya. Dan di adegan pertamanya film itu bener-bener kayak ngingetin kartun. Kalian tahu kartun Justice League Unlimited gak? Itu adegan pertama film The Flash kayak gitu, Pak. Bener-bener yang kayak kerasa nostalgia ya. Dan tentu saja, kalau kalian anak-anak yang lahir di tahun 90-an sama awal 2000-an, highlight dari film ini tuh sebenarnya adalah The Return of Michael Keaton as Batman. Dan dia nggak ngecewain. Padahal Michael Keaton umurnya udah hampir 70 tahun. My God, Michael Keaton yang ngangkat film ini menurutku. Dan ada juga Supergirl di film ini, yang mana dia kelihatan beda dari Supergirl di TV CW. Dia beres dan nggak ketolong juga karena aktornya cantik, Pak. Aku suka deh. Dan sekarang kita bakal bahas bintang utamanya sendiri. You know, Ezra Miller, terlepas dari semua masalah ya kriminal ya, Ezra Miller, terlepas dari semua masalah yang dia punya, dia bagus di film ini, Cak. Nggak bohong. Dia meranin dua Barry Allen
yang muda sama yang dari masa depan. Maksudnya Barry yang masa kini loh ya, yang rambutnya pendek itu. Cuma dia balik ke masa lalu dan ketemu Barry Allen yang muda, versi dari ya, semesta yang lain. Wah, jelimet lah pokoknya. Gitu anjing pokoknya. Ah, tapi dia bisa nyakinin aku nek itu tuh interaksi dua orang, bukan kayak apa biasanya saat kalau aktor main diri sendiri ya, yang kembar gitu, kan kelihatan agak fake ya. Di itu tergantung loh ya, di film tertentu yang kelihatan aktingnya nggak natural gitu. Jadi kelihatan banget kayak mereka ngomong sama boneka gitu. Tapi ini enggak, Cak. Iki ketok natural loh dan ketok nek dia itu apa Barry Allen yang masa kini itu ngomong sama dirinya sendiri di masa muda nih. And I totally about that. Cuma sayang ya, kenapa film ini nggak laku di bioskop. Aku nggak bisa tahu ya faktor apa yang bikin film ini gagal. Tapi yang aku yakin pasti cuma satu. Karena James Gunn itu sudah ngumumin DC yang baru dan DC yang lama yang sekarang ini di film The Flash ini bakal dirombak lagi. Ya orang mana ada yang peduli sama film DC-DC yang keluar di tahun ini. Ya kita lihat aja Blue Beetle bakal gagal juga atau enggak. Dan aku paling penasaran sama Aquaman sih. Aquaman satu-satunya film DCEU yang bisa nembus 1 miliar di US atau di dunia ya. Oke, jadi karena ini spoiler review, aku bakal ngasih tahu beberapa cameo yang ada di film ini. Mulai dari Christopher Reeve Superman, ya walaupun CGI ya. Terus Nick Cage Superman dari film Superman Lives yang batal dibuat. Sama ada juga Batman Adam West. Dan yang paling bangsat, cameo sing gak aku bahkan nggak tahu ini. Aktor ini ada di film ini. Kalian siap? Tuh, 2, 3. Kalian kalian tahu nggak? Nek Batman and Robin itu film salah satu film terburuk, terburuk di sepanjang sejarah film komik. Dan mereka bawa balik George Clooney. Fuck you James Gunn. Tak kasih film The Flash 7 dari 10 juga. Walaupun Flash nilainya tak kasih sama ya kayak Fast and Furious. Tapi Flash itu film yang bagus loh. Jangan salah loh ya. Aku suka Flash. Filmnya bagus, tapi pas nonton entah kenapa ya rasanya hambar aja. Kayak biasa aja, nggak bawa apa-apa. Kayak nggak terbawa suasana sama filmnya.
beda jauh sama Fast X. Walaupun filmnya mediocre, tapi malah tak kasih 7. Karena aku lebih enjoy nonton Fast X daripada Flash. Anjing, aku gak percaya aku ngasih Fast X nilai yang sama sampai The Flash. Oke guys, mungkin sekian dulu review kali ini. Dan sorry banget aku nggak pernah upload video lagi. Karena aku nggak begitu punya banyak waktu. Jadi ya bikin video ya agak males. Makanya mikir agak mikir banyak nek mau bikin video kayak gini. Jadi makanya yang terjadi ya ini video review cepet-cepetan aja supaya ngobati kekangenan kalian be aku. So asik anjing. Oke, sudah. Guys. Dadah.